الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما. أما بعد. Bapak Ibu rahimahullah, insyaallah kita lanjut tadabbur. Amal soleh yang dilakukan itu diungkapkan dengan kata taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena memang amal soleh yang kita lakukan itu sarana untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu hanya sarana untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga misal Bapak Ibu, orang melakukan amal soleh tapi menjadikan sebab ia jauh dari Allah, maka amal itu tidak disebut sebagai amal soleh. Mungkinkah orang melakukan amal soleh tapi jauh dari Allah? Ketika dia melakukan amal karena riya, ketika dia melakukan amal karena sum'ah, ketika orang melakukan amal itu karena ujub, maka ujub, riya, sum'ah dan sejenisnya, maka itu adalah amal yang menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amal yang menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu, tentang kehidupan ish ma syi'ta tadi, hiduplah sesukamu Bapak Ibu. Bukan berarti kemudian memberikan kebebasan, tidak. Tetapi sesungguhnya kita Bapak Ibu diperintahkan oleh Allah untuk memilih. Karena di dalam surat Al-Insyiqaq, sebagaimana kemarin yang saya sampaikan, ada orang yang diberi amalnya, catatan amalnya itu dengan tangan kanan. Ada orang yang diberi catatan amalnya itu dengan tangan kiri. Maka disitulah manusia dibagi oleh Allah. Sebagaimana kemarin saya sampaikan, gitu ya. Kalau di dalam surah Al-Waqiah ada 3, ya, ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, dan ada al-muqarrabun atau as-sabiqun as-sabiqun ulaika muqarrabun. Itu kalau versi surah Al-Waqiah. Kalau di dalam versi surah ini ada 2. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk memilih mana yang akan kita pilih. Jika kemudian yang kita pilih adalah amal kebaikan Bapak Ibu, maka kita besok akan bertemu dengan amal yang kita lakukan. Nah, amal yang kita temui itu menjadi syafaat bagi kita. Maka kalau panjenengan membaca hadis Nabi misalnya, bacalah Al-Quran, kan Al-Quran itu memberikan syafaat. Puasa itu juga memberikan syafaat. Salat itu juga memberi syafaat. Sedekah itu juga memberi syafaat. Artinya hakikatnya Bapak Ibu, seluruh amal soleh yang kita lakukan itu adalah memberikan syafaat kepada kita. Maka muncul pertanyaan begini, syafaat itu apa? Syafaat, para ulama menjelaskan, adalah pertolongan, bantuan. Jadi misalnya orang mau tenggelam, ada yang membantu dengan melemparkan ban. Nah, maka ban itu disebut namanya syafaat. Di dalam dunia hukum, ada orang yang dijatuhi hukuman mati misalnya. Terus ada orang yang menjamin. Nah, orang yang menjamin itulah disebut namanya syafaat. Nah, itu perbuatan itu disebut namanya syafaat. Sama halnya Bapak Ibu, ketika seseorang misal Allah lemparkan orang itu ke neraka, sebelum orang itu jatuh ke neraka, maka amal soleh yang kita lakukan itu akan membela kita di hadapan Allah. Al-Quran misalnya akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, orang ini dahulu di dunia membacaku, menghafalkan aku, mengamalkan aku siang dan malam karena ya Allah, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka Al-Quran melindungi orang tersebut dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga puasa Bapak Ibu. Nah, sehingga kemudian kehidupan cinta dan amal Bapak Ibu, ismasyid ta'ala, orang tidak hanya akan bertemu dengan amalnya Bapak Ibu, tetapi juga akan bertemu dengan Allah. Dan juga orang itu akan sesuai dengan niatnya ketika orang itu melakukan amal ketika di dunia. Misal ada orang yang beramal, sholat misalnya atau puasa, tapi dia riya. Nah, maka sholat yang dilakukan riya ini tidak akan menemuinya Bapak Ibu.
Dia hanya akan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa gambaran itu saja, tapi setelah itu dia pergi. Maka Allah katakan di dalam surah Al-Furqan itu, wa qaddimna ila ma 'amilu faja'alnahu haba'an mansura. Semua amal yang dilakukan oleh manusia itu akan diserupakan oleh Allah dengan makhluk. Ya. Tetapi kemudian kalau amal itu baik, amal itu dilakukan ikhlas karena Allah, maka amal itu akan mendekat kepadanya dan ada wujudnya sebagai bentuk bantuan dan pertolongan untuknya. Tetapi kalau kemudian amal yang dilakukan karena riya, amal yang dilakukan karena sum'ah dan seterusnya, maka amal itu hanya berupa awan, tapi setelah itu hilang diterpa oleh angin yang sangat kencang. Nah, rahmatullah. Nah, kemudian di dalam ayat ini gitu ya, tadi tentang masalah hisab. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Apa yang dimaksudkan dengan hisab? Hisab secara bahasa, Bapak Ibu, itu maknanya adalah hitungan. Jadi apa yang dilakukan oleh seseorang itu akan dihitung oleh Allah. Setelah dihitung, maka kemudian ditimbang. Maka itu juga di ayat yang lain atau surat yang lain Allah menjelaskan, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi tergantung amal soleh yang dilakukan oleh orang tersebut mana yang lebih berat. Yang lebih berat itu amal baiknya ataukah amal buruknya, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ditimbang itulah kemudian nanti ada satu lagi Bapak Ibu, setelah amal itu dihisab, dihitung oleh Allah, setelah itu kemudian ditimbang. Nah, setelah ditimbang di situ orang akan melakukan pengadilan berikutnya. Jika di dunia Bapak Ibu ada kezaliman yang pernah dilakukan oleh seseorang, maka disitulah terjadi qisas antar manusia dengan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang Bapak Ibu tidak akan masuk neraka atau tidak akan masuk surga sebelum urusan dengan manusia itu selesai. Sekalipun dia ahli surga misalnya, kalau masih ada kezaliman yang dia lakukan kepada manusia Bapak Ibu, itu akan menjadi penghalang bagi dirinya masuk surga. Termasuk juga adalah masuk neraka. Jadi tergantung itu. Jadi disitulah nanti kemudian ada ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuknya. Nah, uniknya Bapak Ibu, di dalam surat Al-A'raf itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai tentang ada orang yang ashabul a'raf. Siapa yang dimaksudkan ashabul a'raf itu? Orang yang amal baik dan amal buruknya itu seimbang. Jadi amal baik dan amal buruknya itu seimbang. Nah, terus bagaimana orang tersebut tidak masuk surga dan juga tidak masuk neraka? Kenapa? Karena malaikat ketika mau memasukkan orang itu ke dalam neraka, amal kebaikannya gondeli. Begitu juga ketika orang itu mau dimasukkan ke dalam surga, amal buruknya juga gondeli. Nah, itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-46, wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Jadi ada hijab di antara keduanya Bapak. Jadi orang itu berada di antara surga dan neraka. Sampai kapan? Allahu a'lam. Sampai kemudian Allah memaafkan atau urusan dia dengan manusia itu selesai. Nah, kita tidak tahu. Besok ketika ditimbang oleh Allah amal baiknya juga atau amal buruknya. Sewu orang sholat berjamaah, gitu lah. Apik. Mulai jamaah ngerasani tonggone. Atau orang berangkat menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, tapi mlakune karo ngrasani koncone. Ampun. Ya niate apik, ning ya ana dosane barang. Nah gitu nggih. Nggih, kadang-kala menungso niku Idul Fitri wis njaluk ngapura, bar njaluk ngapura isih di rasani.
Sempun lah iki ya dosa ya dilakoni, apik ya dilakoni. Nah niku hitungane besok dengan di hadapan Allah kita nggak tahu gitu. Nah, kemudian berikutnya Bapak, apa yang dimaksudkan dengan hisaban yasira? Oke. Nah, para ulama menjelaskan Bapak Ibu, pertama yang dimaksudkan hisaban yasira adalah mereka yang mendapatkan syafaat. Ya, termasuk syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terkenal dengan apa? Syafaatul uzma. Nah, syafaat Nabi itu kapan berlakunya? Ketika hisab selesai, ketika amal ditimbang selesai, ketika kisah sudah selesai. Dan tinggal malaikat itu monto-monto pada kalau bahasa Jawa dikumpulkan. Oh ini di neraka ini, oh ini di surga ini. Nah, bagi ahli nar Bapak Ibu, mereka berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah menjelaskan semua umat Muhammad itu mendapatkan syafaat, kecuali yang tidak mau. Ada nggak orang yang tidak mau mendapatkan syafaat? Ya, mereka yang senang melakukan bid'ah di dalam Islam, termasuk yang terhalang dari syafaat. Mereka yang menyekutukan Allah ketika wafat, maka itu termasuk orang yang terhalang dari syafaat. Bahkan sebagian ulama Bapak Ibu, ketika seorang anak yang menyakiti hati ibunya dan ibunya belum memaafkannya, maka itu termasuk orang yang terhalang dari syafaat. Jadi kalau kita masih punya ibu, monggo sing hati-hati tenang. Gitu nggih. Jangan sampai menyakitinya. Apalagi sampai misalnya ibu itu loro ati sampai digawa mati. Waliyadzubillah, saya itu. Itu betul-betul menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan syafaat. Sampai ibu itu ridho terhadapnya. Gitu ya. Sampai itu ridho terhadapnya. Nah, termasuk apa penghalang syafaat? Sebagian ulama ada yang mengatakan ad-dain, hutang. Ngertos hutang ya? Hutang Bapak Ibu. Utang piutang. Ya, kadang-kadang yang kampung niku utang piutang niku nggih, masyaallah. Ana sing lali bareng. Ning warung. Ya toh, belanja bareng. Kurang 500 rupiah. Bu, kurang 500 nyuwun tulung nggih ditambeli utang wis utang 500. Tembunge napa? Utang. Nek utang niku kudu ning mergo 500. Nah. Nek sak yuta etok-etok lali. Saya setuju. Rasulullah niku pernah menolak mensolati jenazah yang masih punya hutang yang belum dibayar. Maka sebagian ulama mengatakan begini, haram hukumnya mensolati jenazah yang masih punya hutang. Maka Bapak Ibu, harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tidak boleh diwarisi sebelum hutangnya selesai. Tapi biasanya anak pun do rebutan warisan. Kek loro-loro ngoten kok ditakoni kabeh. Mbok wis loro wis menggas-menggis. Warisane gorene sak durunge mati Mas repot niku. Nggih, masyaallah. Ampun nggih. Saestu. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq berjanji untuk membayarkan hutang. Berapa hutangnya? 2 dinar. Maka Abu Bakar membayarkan itu, baru Rasulullah mensolatinya. Sebagaimana Rasulullah ketika beliau wafat juga masih punya hutang seharga baju perang yang dipinjam oleh Nabi dari orang Yahudi. Maka Abu Bakar pun juga melunasi hutangnya tersebut. Jadi monggo saat durunge mati nonton utang dieling-eling. Terutama utang kalih koncone tanggane. Ya kan? 500 rupiah, 1000 rupiah, 100 rupiah.
ning tembungnya apa? Utara. Okay. Sampai kalau kami di pesantren, ya Bapak Ibu ngapunten, biasanya sebelum berpisah, santri itu diminta untuk menghalalkan semuanya. Mungkin ada hutang piutang sing lali. Kan biasa santri yang biasa itu di pondok. Kok saat durunge mulai berpisah saling menghalalkan semuanya. Mbuh baju, mbuh sayuran, mbuh masakan, jajan, uang, Rp1, Rp2, mereka lepas harus sudah halal. Ya, harus sudah halal. Karena itu beban bagi mereka besok di hadapan Allah. Okay. Hisab yang kedua Bapak Ibu disebut sebagai hisab ban yasira. Ada hadis Nabi SAW mengenai tentang sholat. Kan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Amal pertama kali yang dihisab oleh Allah itu apa? Sholat. Nek sholate apik, kuwabeh dadi apik. Nggih, nek sholate elek, kuwabeh melu elek. Nah, kalau kita pengen ngapunten, hisabnya dimudahkan oleh Allah adalah apa? Perbaiki sholat. Perbaiki sholat, entah sholat wajibnya, terutama itu Bapak Ibu. Karena memang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah adalah amal wajib, yaitu sholat. Pertama kali sholat, sebelum bicara yang lain. Nah, kemudian yang ketiga yang dimaksudkan hisab ban yasira adalah amal-amal tertentu Bapak Ibu yang kita tidak tahu sesungguhnya mana yang itu akan memberikan syafaat kepada kita, entah sedekahnya, atau puasanya dan lain sebagainya. Tapi sebagian para ulama mengatakan sedekah yang paling besar pengaruhnya. Kalau panjang persanya di akhir surat Al-Munafiqun, di akhir Al-Munafiqun ada ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laula an akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, seandainya engkau tangguhkan usiaku itu sesaat saja ya Allah, jadi sesaat saja, maka aku akan bersedekah. Para ulama menjelaskan kenapa kok sedekah Bapak Ibu, tidak sholat, tidak yang lain. Karena begitu besar manfaat sedekah bagi orang yang sudah meninggal. Begitu besar manfaatnya sedekah bagi orang yang sudah meninggal Bapak Ibu. Dan sebagian ulama mengatakan syafaat terbesar setelah sholat itu sedekah. Apa alasannya Bapak Ibu? Sholat amal pribadi, sedekah itu amal sosial. Banyak orang yang terbantu sebab sedekah. Walaupun kemudian para ulama mengatakan termasuk di dalamnya adalah sesuatu yang diwakafkan untuk umat Islam. Maka Rasulullah menjelaskan ilmu yang bermanfaat, sumur yang diwakafkan, masjid yang dibangun, Al-Quran yang diwakafkan, air, air Bapak Ibu. Makanya kalau guru-guru kami itu mengajarkan sederhana. Misalnya di masjid itu ada biasanya kan Jumat Barokah itu sediakan aja air mineral 1 kardus. Itu manfaatnya jauh lebih besar daripada orang sholat sunnah semalam suntuk. Karena di ayat Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan aw miskinan dza masrubah aw yatiman dza maqrubah. Termasuk orang yang bersedekah fi yaumin di masrubah. Ketika memang orang itu sangat-sangat membutuhkan, orang miskin yang sangat membutuhkan, anak yatim yang sangat membutuhkan, yaitu semuanya insyaallah sangat besar manfaatnya sedekah bagi orang yang sudah meninggal. Nah, itu yang akan menjadikan salah satu sebab hisabat yasira. Nah, baik. Orang yang telah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisaban yasira itu Bapak Ibu, maka wa yanqalibu ila ahlihi masrur, ayat ke-21. Kalau bapaknya beriman, kakeknya beriman, cucunya beriman, akan dikumpulkan oleh Allah. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatahum alhaqna bihim. Orang yang beriman, kemudian keimanan mereka diikuti oleh anak cucunya,
tidak ada yang murtad, maka akan Allah kumpulkan kepada Allah, ya Allah, aku tidak pernah melakukan ini pahala dari mana? Maka Allah menjawab, istighfari abika laka, sebab istighfar bapakmu kepadamu. Maka bapak ibu yang sering kali saya sampaikan juga, sak nakal-nakale anak ojo lali ndongake anak, ojo lali ndongake anak. Begitu juga anak bapak ibu, ya, itu juga bisa memberikan syafaat ke orang tuanya juga, ya. Sehingga kemudian apapun kondisi orang tua, seorang anak wajib mendoakan orang tua. Ojo sampai nyusul sangat seorang anak bilang wong tua ora pantes didongake, ampun. Ya, sana kali wong tua pun tetap anak kudu ndongake. Nek padha nakale kabeh pripun? Ya saling mendoakan mawon. Nggih, karena doa itu luar biasa, Bapak. Karena doa yang diminta oleh seseorang kepada Allah besok di hari kiamat, Allah kabulkan. Pun apa yang diminta di dunia itu akan Allah kabulkan. Makanya kenapa di antara doa yang sangat dianjurkan adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ahli yang pertama. Sehingga kemudian Bapak Ibu, ada enggak suami dan istri yang tidak bisa berkumpul jika kafir, Bapak Ibu? Seperti Nabi Nuh tidak bisa bersatu dengan istrinya, Nabi Lot juga tidak bisa bersatu dengan istrinya, Nabi Nuh juga tidak bisa bersatu dengan salah satu putranya. Karena apa? Kafir. Gitu, kan kafir. Apa yang memisahkan mereka? Ya kekafiran itu. Ya, kekafiran itu Bapak Ibu yang memisahkan. Anak gak ketemu orang tua gak ketemu anak. Maka itulah penting banget bagaimana kita saling mendoakan agar bisa mengamalkan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Gitu. Jadi termasuk doa Nabi Ibrahim Bapak Ibu ini luar biasa, ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan kita doa orang tua terhadap anak itu memohon kepada Allah agar anak-anak dan keturunan itu termasuk orang-orang yang nomor muqimis sholat, orang-orang yang menegakkan sholat. Itu menjelaskan betapa pentingnya. Jadi misalkan misalnya Bapak Ibu jenengan roh putrane kok sujud, Masya Allah, buat syukur sing akeh tenan. Nggih, syukur sing akeh tenan gitu nggih. Roh putrane kok sujud niku Masya Allah, syukur sing akeh tenan. Saya didongake tenan niku. Anake sujud, ruku gitu nggih. Jadi cek nakal misalnya, tapi eling sholat 5 waktu itu luar biasa Bapak Ibu. Nggih, jadi nek zuhur nggih sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, subuh nggih sholat. Masya Allah, luar biasa. Itu ahli. Coba kalau di dunia dikumpulkan oleh Allah bahagia, besok di akhirat juga nomor bahagia. Nah, ahlun yang kedua Bapak Ibu, sesama orang beriman yang sederajat imannya. Jadi kalau panjangan persani di surat Al-Waqiah saja lagi, yang surat yang sudah panjenengan hafal, ada ayat was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal ala surril mawdunah sampai ayat nomor muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Jadi ahli surga itu mutaqabilin, berhadapan. Ngapain mereka berhadapan? Ngobrol. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Jangan bayangkan momen imajinasi. Lagi ngobrol, gitu kan? Ada pelayannya, Masya Allah. Gitu kan? Terus kemudian apa? Wa ka'sin wa abariqamin ma'in. Ada air yang disediakan. Ono gelas, ono cangkir, ono teko, Masya Allah. Ya, ada buah-buahan, walahmi apa namanya, wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Ada walahmi thayrin mimma yashtahu, Masya Allah. Ngoten niku masih ditambah dengan apa? Wahurun ka amsalil lu'lu'in
Masya Allah, pun imajinasi mau lah. Surga itu Masya Allah. Ngobrol Bapak Ibu. Nggih, jenengan ing donya seneng kali sapa sama sesama orang beriman. Makanya orang yang mencintai karena Allah Bapak Ibu, besok nang akhirat itu ketemu. Gitu nggih. Bahkan ngapunten, kalau panjenengan membaca di kitab Ar-Ruh. Nggih, kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ketika orang itu meninggal, ngapunten, dan jasadnya itu mau dibawa ke kuburan Bapak Ibu. Dan kuburan itu mayoritas orang Islam. Kalau aku kaget aku teng Yogyo, ono kuburan kok campur aku di Jogja. Saya itu di kampung saya di Pati tidak boleh. Nggak tahu kalau di tempat beliau. Tidak boleh Bapak Ibu. Mungkin roh-roh orang beriman yang ada di kuburan itu pun menyambut. Apalagi kalau kuburan itu dulu ketika di dunia ya saling kenal. Sholat jamaah masjid bareng. Wih, ini ada si fulan datang, disambut mereka dengan gegap gembira di alam arwahnya itu. Masya Allah. Saya setuju. Tetapi nek kuburan itu campur pun. Ya kalau guru-guru kami itu ya yang saya mengambil hukum haram seorang muslim jika dikubur di situ sampingnya adalah non-muslim. Itu di antara fatwa-fatwa kami. Ngapunten. Tapi nggak tahu di Jogja. Tadi Jogja aku sampai nopo nggih cerita sama istri. Aku kok orang pengen mati di Jogja yo. Nggak tahu besok Allah matikan saya di mana, nggak tahu. Yang penting jangan dikubur, yang di kuburan itu campur muslim. Masya Allah. Nggak pengen itu. Tapi yang nggak tahu nanti takdir Allah seperti apa nggak tahu. Tapi pinginnya itu yo di kuburan sing mayoritas nopo muslim. Kenapa banyak ulama terdahulu kepengen wafat di Maklah, di Makkah, gitu gitu. Kepengen wafat di Madinah, di Baqi, karena semuanya nopo muslim. Disambut, Masya Allah. Itu ahlun itu. Wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Gitu gitu. Nah, pendapat yang ketiga, ahlun di situ ada sebagian yang mengatakan adalah berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, betapa indahnya. Ketika seseorang wafat kelak di surga, ditempatkan oleh Allah berdampingan dengan sinten? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, monggolah banyak doa, banyak sholawat juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita tidak tahu besok Allah mematikan kita seperti apa, dalam keadaan apa, kita nggak ngerti gitu ya. Tapi ya nggak tahu kalau di Jogja kuburan campur itu keluaran saya dulu awal masuk Jogja aku kaget banget. Ya. Jadi awal pertama kali saya di Jogja ketemu teman terus diajak takziah. Jadi kuburan itu campur. Nah terus saya tanya, lah memang di Jogja begini gitu. Nggak tahu kalau di luar Jogja, tapi nyesel kalau di daerah kami di kampung saya nggak boleh. Nggak boleh. Ya, jadi non muslim silahkan tapi punya kuburan sendiri. Walaupun sedikit menggembirakan juga kalau di TPU yang di Prambanan tempat pemakaman umum itu sudah dipondok-pondok ya. Yang muslim sendiri, non muslim sendiri gitu ya. Orang campur ya. Masya Allah. Nah itu Bapak Ibu, karena besok nang surga pun beda-beda kok. Ya di akhirat itu udah beda-beda. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Orang yang beriman bertakwa dihalau oleh Allah menuju ke surga. Wal ladzina kafaru dihalau kemana? Ilal jahannam zumara. Jadi sudah dipondok-pondok oleh Allah. Gitu ya. Jadi ya nek saged jane ya pengin kalau misalkan iso ning Yogya ono kuburan khusus muslim kayaknya menarik gitu nggih. Jadi khusus muslim gitu ya, orang campur di situ. Tapi nggak tahu lah di Jogja tradisinya begitu. Tapi guru-guru kami memang banyak yang berfatwa demikian, gitu ya. Tidak sepatutnya campur, karena ini bicara tentang sesuatu yang lain, gitu ya. Allahu a'lam. Itu yang dimaksudkan kalimat wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kelak mereka akan kembali ke keluarganya dalam keadaan masrura, gembira, senang Bapak Ibu.
Itu artinya nopo? Ahli surga niku nyenengke. Nggih, ahli swarga niku nyenengke. Dan di surga niku pun anak niku kok seneng tok, enggak ada kesedihan. Enggak ada kesedihan. Nggih, maka monggo sama-sama saling mengingatkan, beramal soleh yang baik, hati diikhlaskan betul. Mudah-mudahan itu bisa menghantarkan kita menuju kepada cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.